Berapa banyak yang mau belajar hikmat bebas hutang? Oh, aminnya boleh yang paling keras. Aminnya boleh lebih keras lagi. Saya berdoa ya saudaraku, selama firman ini diberitakan, saudara tangkap hikmatnya. Yang paling utama saudara, yang paling utama, tangkap kebenarannya dulu. Kenapa? If you know the truth. Kalau saudara tahu kebenarannya, maka the truth shall set you free. Kebenaran itu akan membebaskan saudara. Oke? Nah, saya akan memulai dengan mengatakan ini saudaraku. Di masa yang tidak pasti. Sebagian orang menyebutnya masa yang sukar. Di masa yang tidak pasti saudara punya dua pilihan. Multiplikasi hutang atau multiplikasi berkat. Yang mana yang saudara pilih? Karena jujur, godaan untuk hutang tambah besar. Jangankan saudara. Lah bangsa-bangsa loh saudara, negara-negara besar di seluruh dunia aja mengalami lonjakan tingkat hutang mereka. Perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, saudaraku, sampai mengalami apa? Kalau orang Jawa bilang mentok, Bu. Plafonnya sudah habis. Tidak terlepas dengan ya pasti saudaraku individu demi individu. Tapi izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini kok. Apa yang terjadi sekarang itu sudah pernah terjadi. Sekian tahun yang lalu. Kalau saudara masih ingat 7 tahun masa kelaparan Pak. Zamannya Yusuf. Orang-orang terlilit, terjebak hutang begitu rupa saudaraku sampai Alkitab mengatakan mereka menjual rumah. Kalau zaman sekarang menjual rumah itu kan menjual aset toh saudaraku. Nah kalau orang sudah sampai di titik yang harus jual aset Pak, menurut saudara itu sudah di keadaan yang berbahaya enggak kalau sampai willing jual aset? Ya pasti sudah kepepet saudaraku. Tapi ternyata jual aset pun enggak cukup loh Pak. Jual aset enggak cukup sampai-sampai Alkitab mencatat di masa itu mereka harus jual ternak dan ladang. Saudara harus memahami di zaman itu ternak dan ladang itu pekerjaannya mereka yang paling utama. Kalau zaman sekarang sampai harus jual toko Pak. Sampai harus jual pabrik, sampai harus jual apa yang jadi perputaran dalam hidup saudara. Pertanyaan saya lagi, kalau sudah sampai di titik ini, lebih parah lagi ya Pak. Sudah lebih parah lagi karena nggak ada perputaran Pak. Terus mau makan pakai apa? Itu sebabnya ketika mereka melakukan itu pun sudah tidak bisa saudaraku. Alkitab mencatat betapa parahnya keadaan zaman itu saudaraku. Mereka sampai harus menjual diri mereka menjadi budak dari Firaun. Supaya bisa makan. Setidaknya kalau mereka jadi budak, mereka masih diberi makan, saudaraku. Dan yang namanya hutang, berapa banyak dari saudara, saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara dan saya tidak kepingin saudara angkat tangan anyway, saudaraku. Tapi yang namanya hutang ya saudara, nggak akan bisa tenang. Saudara akan dikejar-kejar terus. Dapatnya gampang. Tapi setelah itu saudaraku, mereka tidak akan membiarkan saudara tenang sampai saudara membayar. Yang ada saudara terus akan diusahakan bahkan tidak jarang dipermalukan. Ya gimana caranya ya mereka harus bisa mendapat kembali uang mereka bersama dengan bunganya saudaraku. Itu sebabnya hari ini maafkan saya ya Bapak Ibu sebagai seorang hamba Tuhan izinkan saya mengatakan ini. Hati-hati dengan hutang. Boleh ya Bapak Ibu? Izinkan saya mengingatkan kembali ada bahaya yang besar di dalam hutang. Bahkan zaman sekarang ini ya saudara,
Ada fenomena yang namanya buy now pay later. Pernah dengar nggak ya? Mungkin sebagian kenalnya dengan sebutan pinjol. Betul ya Bapak Ibu? Buy now pay later. Kok kayak enak banget gitu ya? Bisa beli sekarang. Bayarnya mikir nanti gitu. Tapi hati-hati saudaraku, gaya hidup seperti ini kalau terus saudara ikuti, ujung-ujungnya, endingnya akan memakan habis seluruh penghasilan saudara. Kok bisa pastor? Karena gak peduli seberapa income saudara, penghasilan saudara, gaya hidup seperti ini saudaraku, semakin besar penghasilanmu, semakin besar utangnya Pak. Nah terus gimana? Saudara mau punya penghasilan berapa? Karena semakin besar penghasilannya, lah utangnya terus nambah tuh. Happy enggak? Happy. Siapa yang enggak happy? Dapat handphone apa enggak happy? Happy. Lah ya happy saudaraku. Tapi dengar ini, kalau saudara lanjutkan gaya hidup seperti ini terus saudaraku. Kalau enggak hati-hati, you lose the kairos. Saudara kehilangan apa yang namanya waktu kairosnya Tuhan dalam hidupmu. Kok bisa seperti itu Pastor? Firman Tuhan tuh ngomongnya gini Bapak Ibu. Segala sesuatu indah pada waktunya. Lah kalau belum waktunya, dipaksakan beli handphone, belum waktunya. Indah apa indah? Ya enggak indah. Happy saya katakan, siapa yang enggak happy dapat handphone baru. Tapi penderitaannya Pak, waktu tagihannya muncul Pak, berlarut-larut penderitaannya. Dan kalau itu saudara teruskan, bukan hanya saudara melewatkan kairos ya. Dalam setiap kehidupan manusia itu punya fase-fase saudara. Kalau itu saudara lanjutkan, yang terjadi akhirnya saudara kehilangan the beauty, keindahan dari sebuah proses. Kenapa? Lah semua serba instan. Pengen ini harus ada saat ini. Saudara kepengen dipuji-puji semua orang. Wah hebat, disebut crazy rich. Kan? Tapi crazy rich tanpa proses, ujung-ujungnya hancur. Loh hati-hati loh saudaraku. Saudara jadi jangan salah saudaraku. Proses itu ada for a reason. Nanti saya akan berbicara mengenai ini. Kalau itu saudara teruskan lagi, saudara tabrak, sudah tahu, tapi masih saudara tabrak. Kalau enggak hati-hati kita itu jadi dului Tuhan. Bu, kalau kita sesuai waktunya Tuhan, kenapa indah? Karena diizinkan ngalami pergumulan. Nah tapi ada penyertaan Tuhan tuh. Dari situ saudara bisa bersaksi, Tuhanku hidup. Dari situ jadi indah, kenapa? Karena tiba-tiba mata saudara terbuka, bagaimana sepanjang kehidupanmu Tuhanmu tidak pernah melepaskan engkau. See? That's the important about process. Kalau saudara terus nabrak, saudara mendahului Tuhan, ya ibaratnya gimana sih saudaraku? Kalau mau-maunya sendiri ya saudara harus konsekuen tanggung jawab tuh terhadap apa yang ada di depan kan gitu. Padahal berapa banyak dari kita yang sadar kekuatan manusia terbatas. Tanpa Tuhan bagaimana kita bisa menghadapi semuanya. Dan yang terakhir saudara, kalau saudara terus masih ditabrak. Tahun ini kita punya tema apa Bapak Ibu? The Year of Great Multiplication, tahun pelipat gandaan dahsyat. Harusnya yang dilipat gandakan semua hal yang baik Pak. Dilipat gandakan damai sejahteranya.
Dilipat gandakan kecintaannya sama Tuhan. Dilipat gandakan buah-buah rohnya. Bahkan dilipat gandakan berkat. Lah tapi kalau ini dilanjut-lanjutin. Multiplikasi hutang toh Pak. Apa enaknya? Itu sebabnya hari ini saudaraku sebagai hamba Tuhan jarang loh di gereja dibahas mengenai ini. Gitu? Tapi saya rasa saudaraku, saya melihat ada sangat banyak orang DM saya mengenai hal ini. Saya rasa gereja harus berbicara. Dan saya berdoa ketika saudara tangkap ini, saudara dengar ini, terima kebenarannya terlebih dulu. Oh terima kebenarannya. Saya mesti gimana pastor? Belajar yuk. Sekalipun tidak enak. Sabar. Sabar. Ikuti waktunya Tuhan. Seringkali kan banyak masalah itu jadi tambah besar bukan karena masalahnya tapi kita nggak sabar ngadepin masalah. Kita tabrak dengan cara kita, ujungnya masalahnya jadi tambah parah. Satu kali ya saudaraku, ada seorang gadis kecil, senang sekali dia curious, yang namanya anak kecil tuh gimana sih saudara, ya apa sih kalau lihat benda-benda yang kayak dia gak pernah lihat itu kan kayak imajinasinya udah kemana-mana kan. Anak saya nemuin kayak ini saudaraku, batu aja sudah langsung, oh mami this is fossil. Langsung, loh anak kecil itu imajinasinya beda kayak kita saudaraku. Dia sudah bisa bayangin, ini dari tahun berapa? Jutaan tahun. Ini sangat aneh, ini sangat unik. Itu anak kecil. Satu ketika ada gadis kecil saudara nemuin kepompong. Wow, buat dia itu something yang very, very special. Saudara. Dia temuin kepompong, dia lihat. Kok kepompongnya gerak-gerak. Dia tanya sama maminya, ini apa? Maminya bilang ini kepompong. Sebentar lagi keluar kupu-kupunya. Dia tertarik, dia nggak kemana-mana, dia tungguin saudaraku. Dia dengan santainya dia lihat. Tapi setelah sekian lama dia tungguin, itu kupu-kupu nggak kunjung keluar. Dia jengkel. Kok nggak keluar-keluar? Kupu-kupunya nggak kuat. Dia bingung saudaraku. Gimana caranya dia bisa bantu. Dia cari gunting saudara. Loh, namanya anak kecil, coba saudara lihat. Yang namanya anak kecil itu idenya tuh out of the box. Gak terpikirkan. Dia cari gunting. Dia mikir, ini kok gak keluar-keluar nih kupu-kupu, kasihan. Digunting saudaraku. Diguntinglah dan berhasil keluar. Dia happy. Kupu-kupunya keluar. Cantik saudara, cantik. Tapi tahukah saudara, forever kupu-kupu yang cantik ini tidak akan pernah bisa mengepakkan sayapnya dan terbang. Kenapa? Dia tidak melalui proses. Proses yang berat itu memaksa sayapnya harus bertumbuh. Gak enak. Tapi sayapnya mengembangkan kekuatan. Tapi ketika anak kecil ini memaksakan, kupu-kupu itu keluar Pak. Tapi selamanya dia hanya bisa berjalan di tanah. Dia tidak akan pernah menikmati seperti apa itu enaknya rasa dari madu. Dia nggak pernah bisa terbang dan hinggap dari satu pohon ke pohon berikutnya. Pastor tidak tahu berapa banyak gaji saya. Pastor, gaji saya kecil. Sorry saudaraku, hutang tidak ada kaitan dengan gaji. Saya melihat orang yang gajinya 2 miliar, 1 miliar. Hutangnya tidak kalah besar. Hutang tidak ada kaitan dengan gaji. Tapi pastor nggak tahu betapa berat hidup saya. Tahukah saudara, ketika saudara mengizinkan masa itu, fase tahapan itu, apa yang kau dapatkan? Disitulah saudara dari masa-masa beratnya gaji yang masih kecil Pak. Kita belajar mengelola keuangan dengan baik. Gak terpikirkan tuh?
Lah kepepet. Lah mau gimana? Yang ada hanya segitu Bu. Kan kepepet. Apa? Orang Jawa bilang dicake. Betul? Dengan yang ada ya gimana caranya? Di squeeze. Diempet-empet. Kalau bahasa Perancisnya Saudara. Diempet-empet sedemikian rupa supaya cukup. Itu kau belajar pada saat apa? Masa sukar. Engkau belajar kreatif. Kok bisa kreatif Pastor? Lah gimana? Kata orang saudaraku tidak ada rotan akar pun jadi toh. Tapi saudara belajari dari saat apa? Pada kondisi berat. Satu proses ya Pak, ketika kau tidak melewatkan itu, disitulah kau belajar menekuk lututmu. Enggak enak. Tapi di situ kau menekuk lututmu dan engkau belajar berseru kepada Tuhan. Masa yang tidak akan kau dapatkan di keadaan yang baik. Itu semua diizinkan. Dan dari situ saudaraku, saudara mengerti, menghargai arti berkat kecil sekalipun. Kadangkala ya, jujur kalau kita nggak hati-hati ya, sudah diberkati ya saudaraku, uang koin itu kan disebar sembarangan toh. Saya pun harus bertobat dalam hal itu Bapak Ibu. Tapi di masa yang sukar, uang koin kan dieman-eman toh saudara. Lumayan. Nanti nyari-nyari, bongkar-bongkar tas, dapat lumayan. Nggak ngerasain toh? Kalau keadaan baik, nggak ngerasain toh? Odol dipletet-pletet saudara. Kalau keadaan semua serba baik, odol masih banyak juga langsung plung masuk sampah. Tapi ketika keadaan berat saudara harus belajar sabun dicair-cairin pakai air. Mau mandi lagi mana? Mau beli nggak ada kok. Sebisa mungkin kau bertahan dengan apa yang ada. Dan dari situ kau belajar bergantung kepada Tuhanmu yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhanmu yang selalu memeliharakan hidupmu. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, izinkan saya mengatakan ini. Come on, jangan lalui masa itu. Don't try to skip it. For everything, segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Hutang itu bukan masalah berapa banyak gajimu. Dan sadly saudara, sorry, hutang tidak bisa menjadi jawaban. Mungkin untuk sementara waktu hutang bisa ya Pak ya. Ya oke lah saudaraku membantu saudara. Tapi kalau saudara tidak hati-hati hutang justru membawa masalah yang lebih besar lagi. Terus kalau gitu saya harus gimana toh pastor? Kalau saya nggak bisa bayar hutang lah terus saya mesti gimana? Hari ini saya ingin mengajak saudara, justru karena itu saudaraku. Saya itu menerima banyak pertanyaan dan itu menggelisahkan saya. Kenapa? Karena memang berdasarkan survei sangat banyak orang itu jatuh terjebak di dalam pinjol ataupun pay later saudara. Dan gak tahu what to do. Seperti tadi saya katakan tidak ada yang baru di muka bumi ini. Yang sepakat katakan amin. Apa yang terjadi sekarang pasti once upon a time pernah terjadi di masa lalu. Dan boleh gak saya ajak kita belajar yuk. Dari keluarga seorang hamba Tuhan. Yang sudah benar-benar kepepet gak bisa bayar hutang saudaraku. Masih ingat kisahnya? Mereka sampai harus menyerahkan anaknya. Mau diambil jadi budak untuk ngelunasin hutang
keluarganya, saudara. Kita buka yuk dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Yang sudah ketemu katakan amin. Impact belajar baca Alkitab boleh? Oke, jangan lihat ke depan Bapak Ibu. Ketemunya jangan di depan. Saya tuh mau ngusulkan ditolak terus saudara. Tapi ketemunya jangan di depan. Buka Alkitab saudara yuk, boleh ya? Puji Tuhan, at least saudara belajar membaca Alkitab, saudara cari raja-raja. Sekalipun nyarinya pakai cara curang gak apa-apa. Ketik raja, nanti keluar gitu saudara. Gak apa-apa, tapi yang penting saudara buka Alkitab aja deh. Gak lupa masih punya Alkitab. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama saya bacakan buat saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Engkau ini tahu hambamu itu takut akan Tuhan. Kalau sampai dia bilang bahwa Elisa itu tahu, berarti Elisa kenal orang ini, saudaraku. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang pertama ini Bapak Ibu? Apa? Boleh enggak saya katakan begini? Tolong pisahkan antara cinta hutang dengan kemampuan mengelola keuangan yang baik. Karena banyak orang ngomong sama saya tuh sukanya kayak gini, pastor, tapi dia pelayan Tuhan. Saya tuh kadang pengen tak jawab ya saudara. Terus hubungannya apa? Loh pastor, dia pembicara. Jadi ternyata banyak orang itu masih mengaitkan kalau orang itu adalah pelayan Tuhan, dia pendeta, dia pengkhotbah. Harusnya tidak mungkin itu terjadi. Jadi hari ini saya mau garis bawahi saudaraku. Pisahkan mau dia pendeta kayak pengkhotbah kayak di cerita ini, orang ini nabi. Pisahkan antara yang namanya cinta Tuhan dengan kemampuan mengelola keuangan. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar. Karena banyak orang datang sama saya, DM ke saya. Itu ngomongnya kayak gini, pastor, tapi saya sudah berdoa. Saya tuh gemes kadang saudaraku. Pengen tak cekik gitu saudara. Kok utang saya belum lunas-lunas? Saya tuh antara, gimana saudaraku? Saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak harus berdoa. Itu sebabnya hari ini saya kepengen saudara bisa melihat dengan cara yang proper. Boleh Bapak Ibu? Dengan cara yang seimbang, balance. Kita lanjutin dulu ya, ayat ini kita lanjutin dulu ya. Ayat yang kedua kita baca, nanti saudara bergantian dengan saya, ayat 3 saudara baca, kita bergantian. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat 3 yuk dengan suara keras, 2, 3. Lalu, pergilah. Yes. Jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5 yuk. Pergilah. Oke. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya apa? Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ketujuh yuk sama-sama kita baca 2, 3. Kemudian memberitahukan kepada abdi Allah dan orang ini berkata apa Bapak Ibu dengan suara keras? Pergilah. Juallah minyak itu. Sampai di situ. Yang bilang saudara lo ya. Boleh enggak saya sebagai hamba Tuhan kali ini juga mengatakan seperti Elisa. Bayarlah hutang.
Langsung gitu ya. Keselak loh pastor. Bayar hutang. Ini kok gereja kok aneh toh saudaraku. Loh ya harus dibahas. Kalau nggak dibahas banyak anak Tuhan jatuh di sini. Akhirnya rencana Tuhan nggak bisa digenapi. Tapi ya sebagai seorang hamba Tuhan saya harus ngomong sama saudara. Anak Tuhan kalau hutang harus dibayar. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Amin ya. Nah kalau enggak bisa terus gimana pastor? Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara ya. Kita sama-sama belajar mau Bapak Ibu? Boleh ya? Nah, kita lihat ya. Ada 2 hal kalau saudara mau bayar hutang. Yang pertama, lakukan bagianmu. Karena banyak orang Kristen suka curang. Saya sudah doa pastor. Saya sudah puasa. Mana? Kok hutang saya belum habis-habis? Loh doanya boleh jalan terus saudaraku. Puasanya boleh jalan terus. Lah buy now pay later-nya masih jalan terus juga tuh. Lah kok bisa habis caranya gimana? Kan gak simsalabim tuh Bapak Ibu. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Yang sepakat katakan amin. Nanti kita akan belajar apa bagian kita. Tapi yang kedua, nggak bisa disangkal Bapak Ibu, maafkan saya. Minta pertolongan Tuhan. Oh yes. Minta belas kasihan Tuhan. Minta anugerah dari Tuhan. Karena harus dua belah pihak, dua sisi ini. Kalau enggak bisa. Saat ini saya ingin mengajak saudara belajar dulu bagian kita apa. Siap ya? Yang pertama saudaraku, saya akan bagikan 5 poin saudara. Gimana kita belajar untuk bebas hutang. Yang pertama, poin yang pertama, simple tapi banyak orang gak punya. Punyai sense of urgency. Kalau punya hutang segera. Dengan ini, kami menyatakan secepat-cepatnya saudaraku. Yang bisa saudara lakukan secepat mungkin. Kalau bisa lunasi hari ini, lunasi hari ini. Kalau bisa lunasi besok, lunasi besok. Kenapa? Kenapa pastor? Kenapa pastor kok ngomong seperti itu? Yang namanya hutang kalau masih bisa dilama-lamakan kan lebih enak. Ada banyak orang ya saudara, sejujurnya kenapa saya ngatakan you have to have the sense of urgency. Untuk bayar hutang. Karena ada banyak orang menyepelekan hutang. Ada banyak orang ngomongnya sama saya kayak gini. Masih bisa kok pastor. Hutangnya udah ratusan juta. Istrinya udah kembang kempis. Ngomongnya, saya masih kuat kok pastor. Masih bisa. Pastor gak usah khawatir. Berapa banyak yang akhirnya ya saudaraku hutang kartu kredit hanya bayar minimum payment. Loh, coba ya saudara, masalahnya dengan hutang tuh the illusion itu loh saudara. Ilusi dari hutang itu. Memangnya kalau saudara bayar minimum payment, sisa paymentnya saudara nggak harus bayar. Coba saudara perhatikan yang saya katakan ini. Minimum payment, sisanya kan ditumpuk bulan berikutnya. Ditumpuk kan kena bunga. Jadi lebih besar lagi kan. Nah, itu sebabnya hari ini saya berdoa ya Bapak Ibu, saya nggak tahu keadaan saudara, tapi yuk saudara nggak usah angkat tangan. Tapi di dalam hati saudara katakan kepada Tuhan, harus dibayar segera. Harus dibayar segera. Harus dibayar segera. Kenapa pastor? Karena you never know. Bahaya dari hutang, when the unexpected come. Ketika ada keadaan emergency saudaraku. Ketika everything okay, saudara sudah memperhitungkan, saudara bisa bayar. Tapi kalau ada emergency, itu roboh loh satu bangunan saudara.
Keuangan keluargamu yang sudah kau susun sekian lama bisa hancur loh itu. Itu sebabnya kenapa banyak perusahaan yang mengandalkan hutang robohnya di masa-masa seperti pandemi kemarin tahun 98. Kenapa saudara? The unexpected come. Manusia itu apa? Sampai ada peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Yang namanya tupai, ada nggak di sini yang pernah lihat tupai jatuh? Loh coba saudara pikirkan, coba. Nah, kemungkinannya kan sepersekian toh, jarang toh. Maka saudara nggak pernah lihat toh, tupai cerut gitu, jatuh bok gitu saudara. Kenapa? Karena secara manusia memang dia punya keahlian untuk itu. Betul. Saudara mungkin sudah memperhitungkan dan lain sebagainya, betul. Tapi maafkan saya saudaraku, there is unexpected thing happen. Kalau saudara tidak segera menyelesaikan hutang saudara, ketika the unexpected come, roboh. Harus diselesaikan. Saya itu paham ya saudara, pola pikir masyarakat kita ini. Saya kalau mau jujur ya saudaraku, dulu pun Pak Jo tuh sampai pernah menyaksikan. Dulu pun kami tuh punya cara pikir yang salah. Kalau mau besar terus gimana kalau nggak punya uang, kan ya harus hutang pastor. Jadi kalau saudara punya cara pikir seperti itu, saya nggak menyalahkan saudara. I was once. Saya dulu juga pernah punya pola pikir seperti itu Pak. Saudara tahu, saya dimerdekakan Tuhan, Pak Jo dan saya itu dibukakan ketika kami pergi ke Nigeria. Proyek mereka itu gila Bapak Ibu. Yang mereka kerjakan itu gila. Tetapi setiap kali mereka berkhotbah, mereka selalu mengatakan ini, tanpa hutang. Dulu kami tidak, gimana sih ngomongnya ya, di sini ini sudah terlanjur terbentuk satu mindset. Gimana lah kalau enggak hutang terus gimana pastor? Saya mau hidup pakai apa? Kan gitu. Dulu kita juga sama. Lah kalau enggak hutang terus gimana cara besarkan? Sampai kami melihat yang di Nigeria, saudara. Bisa tuh. Bisa tuh. Tanpa hutang bisa tuh. Terus pakai apa pastor kalau tanpa hutang? Pakai kuasa Tuhan. Ini sebagian dari saudara akan lebih gini lagi. Pastor tadi nyuruh kami untuk balance, nggak ngeroh. Sekarang pastornya yang ngeroh, pakai kuasa Tuhan. Saudara perhatikan ya, saudara perhatikan. Sampai detik hari ini ya saudaraku, sejak gereja ini bertobat, sejak kami bertobat. Maaf Bapak Ibu, dengan anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan, tempat ini dibeli tanpa hutang. Pastor mau nyombong? Enggak. Saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara, bisa. Tanpa hutang. Karena dulu pun saya enggak bisa. Dimulai dari ini. Mindset dulu. Pola pikirnya dulu. Dikit-dikit enggak punya uang, harus hutang. Kenapa tidak melihat dari yang kau punya? Dikelola dengan baik, dicukupkan, minta Tuhan berkati. Itu sudah saya lihat, saudara. Bukan hanya tempat ini. Satu demi satu yang Tuhan percayakan. Pola pikirnya tuh kayak gini, saudaraku. Kalau Tuhan belum ngasih, kita dapat pun percuma. Kalau enggak hati-hati ya saudara, saya katakan saya disclaimer dulu ya. Kalau enggak hati-hati, ketika saudara berhutang, saudara itu ngomong gini loh. Tuhanku enggak bisa ngasih dalam hidupku. Jadi aku harus berhutang. Saya disclaimer ya. Saya disclaimer ya. Hati-hati memakai perkataan yang saya katakan ini ya, saudaraku ya. Oke, yang mengerti boleh katakan amin. Karena saya paham sebelum mindset di sini,
Saya tahu kok saudara, ketika saya menyampaikan ini, ada sebagian dari saudara, itu di sininya ini bergumul terus. Tapi kan, tapi kan. Loh, jujur saudara, jujur. Kalau bisa telinganya disumbet nih, malas denger pendeta ngomong kayak gini. Karena this is hard truth. Enggak gampang. Tapi saya harus ngomong, bayar hutangmu. Bayar segera. Ketika saudara punya hutang, pastikan punya sense of urgency menyelesaikan hutang. Itu yang pertama ya saudaraku. Boleh enggak sih ambil dulu dengan tangan saudara, simpen di kantongan dulu yuk. Yang sepakat katakan amin. Ambil dulu, simpen di kantongan ya saudaraku. Jangan masuk sini, keluar ke sana Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Masih mending kalau masuk sini, keluar ke sini, ngendep sebentar Bapak Ibu. Tapi jangan masuk sini, keluar sini juga ya. Boleh enggak sih? Simpen dulu yuk. Simpen ya. Baru poin 1 kok. Yuk kita lanjut ya. Poin yang kedua. Poin yang kedua apa Pastor? Yang kedua, kita belajar dari apa yang diajarkan Elisa kepada wanita ini. Lihat saudaraku. Ketika wanita ini meminta tolong kepada Elisa, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Elisa ngomong gini saudara, beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kenapa Elisa mengatakan itu? Nomor dua, Tuhan bisa menggunakan hal yang kecil saudaraku. Dari apa yang sudah Tuhan berikan di tangan saudara untuk menyelesaikan hutangmu. Banyak orang akan ngomong sama saya, yang saya punya enggak banyak. Itu perkataan dari wanita ini. Wanita ini ngomong sama Elisa apa? Aku enggak punya apa-apa. Terus dia ingat, ada sedikit minyak dalam buli-buli. Waktu disuruh bayar hutang, semua orang akan ngomong apa? Aku enggak punya apa? Yang benar, masih punya kasur di rumah enggak Bapak Ibu? Masih punya sendok enggak? Masih punya piring enggak? Nah, berarti yang pertama gimana Pastor? Satu-satu ya, kita kuliti ya. Oke, apa yang masih bisa dijual yang ada di rumah saudara? Jual. Nah, terus saya gimana Pastor? Ya that's the consequence. Gimana? Nggak enak no Pastor. Lah saya makan pakai apa kalau nggak ada sendok? Tangan. Jahat banget. Ini pendetanya ngawur ini saudara. That's not the point. Apa yang ingin saya sampaikan saudaraku? Pastikan apa yang ada pada saudara pakai untuk selesaikan dulu. Saya menemukan ya saudaraku, ada banyak orang. Ini masalah besar dari utang. Gengsi. Saya berjumpa dengan satu orang saudaraku sekian tahun yang lalu. Dia punya suatu hutang yang tidak bisa dilunasi. Saya tanya, kamu punya apa? Persis sama seperti kisah ini. Elisa tanya, kamu punya apa? Dia ngomong, Pastor, saya masih punya aset. Saya punya rumah. Jual. Nanti dulu Pastor. Saya akan mengusahakan dulu. Kalau saya jual rumah saya, orang akan lihat gimana? Pernah dengar kata-kata itu sudah? Kalau saya jual rumah saya, nanti istri saya justru akan sakit Pastor. Dia akan terpukul. Pernah dengar kata-kata itu Bapak Ibu? Tapi maafkan saya saudara. 1 tahun berlalu. Orang ini datang lagi kepada saya. Pastor, sekarang saya sudah angkat tangan. Saya nggak bisa. Saya mengatakan hal yang sama. Jual rumahmu. Tahukah saudara, pada 1 tahun setelah dimana dia willing, jual rumahnya pun sudah nggak bisa membiayai hutangnya. That's the hard truth. Kalau 1 tahun yang lalu dia lakukan itu,
dia jual rumahnya, dia masih dapat sisanya. Dia bisa belikan sekalipun rumah yang kecil. Itu bahayanya dari hutang, saudara. Yang saudara tidak sadari bunganya. That's the scary thing about that. Hutang. Ini kisah nyata, saudara. Pada saat dia datang kepada saya 1 tahun kemudian, dia mau jual rumahnya pun. Dia katakan, pastor, hutang saya belum selesai. Saudara tahu apa yang akhirnya harus dia lakukan? Dia harus jual lebih banyak lagi. Jangan sepelekan hutang. Bukan buy now, pay later. Buy now, pay now. Yang sepakat katakan amin. Sekalipun berat tetap sepakat katakan amin. Pendetanya makso ini. Saya tahu gak enak saudara. Tapi belajar dari yang kecil, yang kau punya, Tuhan bisa pakai. Maksudnya gimana? Yang kedua saudaraku. Apa yang ada di tanganmu? Skill apa yang kau punya? Karena banyak orang Kristen pola pikirnya, aku sudah berdoa, harusnya Tuhan bantu aku ngelunasin. Aku sudah puasa, tapi kok Tuhan belum jawab. Dari surga Tuhan juga nunggu. Kenapa saudaraku? Berkat bisa turun lewat tangan yang kau miliki, berjuang dan bekerja dari yang kecil. Tuhan bisa berkati untuk melunasi hutang. Oh yes. Boleh nggak hari ini kita pahami ini dulu yuk? Hutang nggak lunas dengan sendirinya? Yang sepakat katakan amin. Nggak enak ya Bapak Ibu ya. Nggak enak ya. Tapi saya juga ingin mengatakan seperti ini saudara. Ada kasus-kasus yang saya temui ya saudaraku. Tuhan gerakkan orang untuk melunasi hutang. It's not impossible. Itu mungkin terjadi. Tapi yes, cara Tuhan. Apa yang kau punya di tangan, Tuhan berkati. Tuhan pakai untuk menyelesaikan hutang. Itu yang kedua ya Bapak Ibu. Masih bersabar dengan saya? Boleh masih bersabar? Masih semangat? Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga yuk kita lihat. Butuh keterbukaan dan kesatuan keluarga untuk berjuang bersama-sama melunasi hutang. Banyak masalah yang saya lihat dari hutang yang semakin parah itu karena tidak ada keterbukaan antara suami dan istri saat mengambil hutang. Suaminya ngambil hutang, gengsi mau ngomong sama istri. Istrinya nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Sampai sudah meledak, istrinya dikasih tahu, itu pun cuma sejumput. Pernah dengar cerita-cerita begini? Oke? Enggak kok, hutangnya cuman ini kok, cuman ini. Nanti dikorek lagi, cumannya beranak saudaraku. Cuman ini, tambah satu lagi. Tapi cuman itu doang. Dikorek lagi, punya anak lagi. Pernah enggak? Pernah dengar kisah-kisah begitu enggak? Tidak adanya keterbukaan justru membuat lebih parahnya hutang. Bahkan kalau saudara tadi pelajari dari kisah ini ya saudaraku, baru aja kita baca ya. Menurut saudara loh, sampai hutangnya nggak bisa dibayar, anak mau diambil. Menurut saudara loh, apakah tiba-tiba nih nabinya ini langsung ngambil hutang besar? Jangan salah. Biasanya yang pertama ya saudaraku, saya nggak tahu ya, setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi majority orang kalau mau ngambil hutang yang pertama tuh mikir. Maju mundur. Tapi sekalinya ngambil, wah nggak apa-apa. Ngambil lagi, karena dapat jalan tuh. Nah,
Tadinya kan tidak tahu nih apa yang di depan mata. Sekalinya ngambil, ngambil lagi, ngambil lagi, ngambil lagi. Nggak akan langsung saudaraku, langsung meledak itu nggak akan. Itu sudah dalam periode waktu yang cukup lama disimpan. Tapi coba yuk saya ajak, boleh nggak Bapak Ibu? Gimana cara perempuan ini dipakai Tuhan menyelesaikan hutangnya saudara. Lihat yuk, kita lihat. Tips-tipsnya dari sini kita bisa belajar saudara. Lihat. Berkatalah perempuan itu ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian bla 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 saudaraku, ayat yang kelima, perempuan itu bersama dengan siapa saudara? Anak-anaknya kan saudara, dia ambil nih. Dia masuk ke kamar, anaknya mendekatkan bejananya. Coba perhatikan saudara, ada momen-momen ya saudara, boleh maafkan saya saudara. Ada momen-momen it's okay, hanya suami yang bekerja. It's okay. Kalau itu mencukupi. Tapi kalau nggak cukup, boleh nggak ibu-ibu, istri juga bekerja? Dalam banyak situasi itu saya menemukan seperti ini. Ketika istrinya diminta bekerja, istrinya apa? Orang Jawa bilang jegek. Apa saudara? Jegek itu apa? Oh, nah, istrinya ngomong, lah saya mau kerja apa? Saya selama ini nggak pernah kerja. Saya harus gimana? Saya kerja juga percuma, nanti dapatnya kecil. Nggak sebanding dengan kerjanya. Sering dengar kata-kata itu nggak sudah? Yang kecil pun kerjakan. Bahkan di dalam beberapa kasus tertentu saya dudukkan papahnya, mamahnya, anak-anaknya. Anak-anak yang sudah mampu, saya katakan kepada mereka, Pastor, kok pastor kejem? Yes. Tapi kalau enggak, satu keluarga hancur. Pilih mana? Saya katakan kepada anak-anaknya, Koko Cici udah besar. Bisa kerja enggak? Dan saudara akan takjub dengan bagaimana banyak anak menanggapi itu dan berkata, Koko Cici bisa kerja pastor. Tapi papa mama enggak izinin. Saya tanya, Koko mau kerja? Mau. Koko tahu kalau Koko kerja membantu papa mama menyelesaikan masalah keuangan ini? Tahu. Koko enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Kita satu keluarga saudaraku. Kita satu keluarga. Kalau terjadi sesuatu di dalam keluarga kita, setiap anggota bagian keluarga, ayo kita bersama-sama mengerjakannya juga. Yang ketiga saudara, harus ada kesatuan, keterbukaan dari keluarga. Suami, kalau kau ambil hutang, ngomong sama istrimu. Dalam kasus ini ya Bapak Ibu, saya bisa membayangkan ini suaminya sampai udah gak kuat saudara. Alkitab tidak pernah mencatat, tapi bisa jadi dia meninggal karena sudah gak kuat lagi. Suka tidak suka pada saat suaminya meninggal, siapa yang harus bayar? Istri dan anaknya. Yang datang bersama dengan keluarganya boleh senggol kiri kanannya apa? Terbuka ya. Mah, terbuka ya. Kalau suami biasanya nggak mau terbuka, gengsi. Harga dirinya kena karena sebagai kepala rumah tangga nggak bisa mengamankan satu keluarga. Kalau istri nggak mau terbuka, biasanya takut dimarahi. Kenapa? Karena hutangnya konsumtif. Beli tas hutang, beli baju hutang, beli handphone hutang. Biasanya bahkan kalau ada suaminya punya baju baru disembunyiin. Nanti kalau suaminya tanya, loh kok pakai baju baru dari mana? Oh papa sudah lupa, ini kan baju 8 tahun yang lalu.
Boleh ya Bapak Ibu, ada keterbukaan? Satu kesatuan ya, sama-sama bergerak. Yang keempat, yuk kita lanjut, 2 lagi. Yang keempat Bapak Ibu, gunakan koneksi yang engkau miliki. Maksudnya gimana? Gunakan koneksi yang saudara miliki. Yuk kita lihat. Dari ayat ini saudaraku, perempuan ini disuruh sama Elisa, pergilah mintalah bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Bagaimana bisa dia dapat bejana sebanyak itu Bapak Ibu? Caranya gimana? Gimana? Dia cari dari semua kenalannya. Artinya apa? Dia pilih tuh dari semua koneksi. Mana yang dia bisa pinjami bejana ini. Nah ini saya juga mau disclaimer Bapak Ibu. Banyak yang menyalahartikan ayat ini. Duh tuh pastor disuruh pinjam lebih banyak. Halaknya beli tuh saudaraku. Itu Elisa suruh perempuan itu pinjam dari segala tetangganya. Loh sorry loh saudara, yang disuruh pinjam itu apa? Dibaca lagi. Bejana kosong. Maksudnya tuh gimana toh? Oke, kita pahami ya saudara, bukan pinjam uang lagi. Tapi gini saudaraku, kadangkala maksudnya bejana kosong tuh gini. Itu di tetangganya juga apa? Kalau bahasa Jawanya, bahasa Jawa tuh mantep banget ya saudaraku. Didongkroki. Pernah lihat saudara punya mangkok, punya apa nggak kepake? Nah, ini nih di tempat lain itu barang yang nggak terpakai. Tapi bisa saudara gunakan. Terus maksudnya gimana saudaraku? Setiap orang case by case beda-beda ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh aja ya. Contoh aslinya tuh gimana Pastor? Pastor jangan pakai Alkitab terus, saya nggak tahu. Itu ada yang DM saya ngomong gitu. Pastor saya orang Kristen baru. Gimana caranya dapat rema? Saya nggak ngerti gitu saudaraku. Ini pastor bilang bejana. Saya itu harus ngapa? Oke, saya kasih contoh yang aplikatif ya. Oke, saudara punya keahlian untuk katakan ya saudaraku mengelola restoran. Oke ya, tapi saudara nggak punya tempat. Orang lain punya ruko kosong tadi didongkrok nih. Nggak kepake saudaraku, dia cuma punya tempat tapi nggak diapa-apain. Dia nggak punya skillnya, dia nggak mau juga untuk membuka. Ya tempat itu berdebu nggak kepake. Ada orang lain lagi punya uang tapi nggak mau kerja. Dia punya modalnya tapi dia males ngurusi restoran. Dia nggak punya tempatnya. Nah kalau saudara gunakan koneksi ini disatukan. Saudara bisa melihat yang saya katakan? Terjadilah kerjasama networking partnership. Jangan lupa ya saudara, hitam di atas putih. Orang Kristen tuh sukanya gitu loh. Pastor, saya percaya dia sesama rekan pelayan Tuhan. Nah senangnya kayak gitu tuh loh saudara. Pastor, saya percaya dia KKS saya. Nah akhirnya kan hubungan dari dalam gereja kan rusak tau saudaraku. Boleh nggak saudara? Sekali lagi yuk, yang satu dilakukan, yang lain jangan dilupakan ya. Nah, hitam di atas putih, buat hitam di atas putih. Tapi coba spread koneksi saudara. Contoh, saudara bisa bikin kue, saudara bisa masak. Ada teman saudara yang restoran, tanya boleh nggak dititipin? Bisa nggak saya titip dijualkan di restoran tempat Bapak Ibu? Bisa menangkap yang saya maksudkan saudaraku? Koneksi ya, bukan diutangi lagi ya saudara. Bukan loh ya, bukan nambah banyak utang lagi loh. Sepakat ya? Yang keempat cari koneksi. Koneksi-koneksi minta Tuhan bukakan hikmat, tuntun. Yang kelima saudaraku, yang terakhir, ini saya harus menjelaskan kepada saudara. Lunasi hutangmu sesuai dengan prioritas. Maksudnya gimana? Lunasi hutang sesuai prioritas. Sorry saudaraku, setiap hutang itu statusnya nggak sama. Oh hutang punya status ya pastor?
Iya, maksudnya gimana? Hutang itu beda-beda. Satu, ada hutang yang ada agunannya atau tidak. Itu beda saudaraku, bobotnya beda. Sama-sama hutang, ada yang nggak pakai agunan. Ada temen yang deket sama saudara, udahlah pakai dulu. Nanti bayarnya pelan-pelan nggak apa-apa, nggak usah ada jaminan apa-apa. Itu beda dengan yang ada agunannya saudaraku, bobotnya. Yang kedua, saudara ngambil hutang yang satu, ada bunga normal, bunga besar. Itu beda statusnya saudara. Ada bunga itu gimana? Misalkan saudara ngambil kayak di bank. Ya bunganya kan bunga rata-rata ya saudaraku, bunga standar lah ya. Tapi kalau saudara ngambil di retailer, bunganya kan besar sekali itu saudaraku. Itu statusnya beda loh saudaraku, jangan disamakan. Apalagi pastor, nah ini juga saudaraku. Hutang yang dipakai konsumtif. Konsumtif itu gimana pastor? Beli baju. Loh pastor, kan saya kemana-mana juga harus pakai baju. Lah memang baju saudara cuma satu. Kalau baju saudara memang satu ya boleh. Lah mau gimana, masa nggak pakai baju? Tapi kalau baju saudara sudah satu lemari, nah tanpa nih tambahan satu baju kan nggak mati saudaraku. Nah itu pastor kok kasar banget sih. Lah habisnya saudaraku, banyak orang tuh nggak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi saya ngomongnya kasar supaya saudara, oh maksudnya gitu toh, gitu saudara. Sepakat nggak? Beli TV, nggak ada TV nggak mati saudara. Nah sesederhana saudara mikirnya gitu. Beli handphone baru, nggak ada handphone baru nggak? Saudara ngerti ya tapi yang saya maksudkan ya. Oke, nah bedakan. Maksudnya gimana? Ada hutang yang konsumtif tapi ada hutang itu yang untuk saudara kerja. Hutang kerja. Nah, kalau ini hutang kerja dengan hutang konsumtif, saudara harus pisahkan. Terus apa yang harus saya lakukan pastor? List satu persatu terbuka. Satu demi satu di list. Taruh nih, hutang apa? Hutang apa, hutang apa, hutang apa, bunganya berapa, dampaknya apa. Setelah itu ya saudaraku urutkan, prioritaskan. Mana yang harus dihabisi pangkas dulu. Sepakat? Sepakat ya saudaraku ya. Ini saya bicaranya bukan yang kayak rohani-rohani ya saudaraku. Ini saya berbicaranya adalah common sense. Oke ya. Pangkas dulu yang paling besar. Yang paling besar yang bunganya paling tinggi. Itu paling bahaya sudah. Sebisa mungkin habisin. Pangkas. Dan saudaraku, saya disclaimer lagi nih. Kalau saudara memang sudah tidak bisa bayar, saudara harus menyatakan, declare. Memang tidak bisa bayar ya. Jangan pura-pura nggak bisa bayar. Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Banyak orang yang nakal. Saya percaya anak Tuhan di tempat ini nggak nakal. Aminnya yang paling keras. Di rumah masih ada motor, di rumah masih ada Mercy. Terus bilang, declare bankruptcy. Nggak bisa begitu saudara. Nggak bisa. Pastikan memang kalau saudara benar-benar sudah nggak bisa. Declare. Terus gunanya apa pastor? Nego. Sama bank nego. Apa yang dinego? Minta sama bank, bisa enggak? Bunganya dibekukan. Bahkan atau bunganya disingkirkan. Itu bisa saudara. Jadi saudara benar-benar harus mengusahakan semaksimal mungkin. Pangkas. Yang kedua saudara bisa nego terminnya. Yang harusnya misalkan dibayar sekian tahun, saudara bisa minta terminnya diperpanjang lagi saudara. Bunganya di stop, bunganya disingkirkan. Tapi yang penting ada keinginan untuk bayar. Jangan lari. Yang sepakat katakan amin. Jangan lari. Biar 100.000, biar 50.000. Usahakan bayar setiap bulannya dan pertahankan harus ada buktinya, saudara.
Yang mengerti katakan amin. Maaf ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, nggak bosan ya dengan hal-hal begini ya. Boleh ya, common sense Bapak Ibu. Karena saya melihat ada banyak orang tidak memahami hal ini. Pangkas, satu demi satu, dan ketika saudara membayar, notanya ataupun tanda terimanya ataupun transferannya, itu saudara simpan. Itu akan melindungi saudara. Yang sepakat katakan amin. Dan saya akan tutup dengan ini saudaraku. Tidak ada yang terbaik dari saudara menyelesaikan hutang selain dari yang faktor yang paling akhir ini yang paling penting. Kenapa saya taruh di akhir kalau ini paling penting, Pastor? Kerjakan dulu bagianmu. Banyak orang Kristen tidak mau mengerjakan bagiannya, nuntut Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Di mana salahnya Tuhan di sana? Memangnya pada saat saudara ngambil hutang, Tuhan tuh yang gerakin tangannya saudara. Enggak ada. Kita ngambil hutang atas kesadaran kita kok. Kenapa Tuhan disalahkan? Pastor kalau gitu saya harus bagaimana? Minta tolong Tuhan. Yang pertama sudah rendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun. Saya minta ampun apa Pastor? Apakah hutang itu dosa? Enggak. Hutang tidak dosa. Tapi yes, hutang punya dampak dan konsekuensi yang berbahaya. Bukan urusan dosa enggak dosa saudara. Enggak segala sesuatu itu urusan dosa enggak dosa. Dampaknya, konsekuensinya bahaya. Terus saya minta ampun sama Tuhan apa? Karena satu saudaraku. Satu. Ketika saudara bahkan akan melangkah aja enggak minta petunjuk Tuhan. Yang kedua. Sorry saudaraku. Tapi firman Tuhan itu ngomong, jangan berhutang. Saudara boleh kasih saya semua argumentasinya ya saudara. Saya mengerti, saya paham. Saya tidak akan melawan argumentasi saudara. Sampai ketika Tuhan bukakan saya, I was the same. Tapi now I see it differently. Dalam hidup saya pribadi, saya nggak mau berhutang saudara, sekarang. Kalau saya belum bisa beli, ya nggak usah beli. Berarti memang itu belum berkat saya. Nah Pastor kalau rumah saya gimana? Saya harus terus menerus dan lain sebagainya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam ke situ dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya akan kembali di sini. Minta anugerah Tuhan. Datang sama Tuhan minta ampun. Yang kedua taat. Apa yang Tuhan suruh perempuan ini? Kadang disuruhnya nggak masuk akal. Saya itu pernah dengar kisah-kisah ya saudaraku. Hutangnya banyak, sudah kondisinya parah ya. Saya kasih disclaimer boleh nggak? Jangan dilakukan kalau Tuhan nggak suruh saudara ya. Sama seperti yang di TV-TV itu loh saudara. Jangan dilakukan di rumah, berbahaya. Kayak gitu saudara. Karena di dalam Tuhan itu case by case. Tapi saya yes. Kadangkala Tuhan nyuruh saudara hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi yang saudara tidak ngerti, ketaatan saudara diambil Tuhan untuk memberkati engkau. Tapi hati-hati, saya sudah disclaimer dulu ya. Oke? Saya tidak mengatakan saya menyuruh saudara melakukan itu loh. Tapi kalau Tuhan menggerakkan saudara, saudara disuruh melakukan hal-hal yang mungkin gak masuk akal pun, jalankan. Ketaatan yang penting. Sepakat Bapak Ibu? Yang ketiga, kita datang di hadapan Tuhan, kita rendahkan diri kita. Yang kedua kita taat, yang ketiga komit tidak berhutang lagi. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Saudara datang sama Tuhan minta tolong supaya bisa bayar hutang. Artinya lepas dari hutang. Nah terus kok sekarang hutang lagi? Ya kalau saudara sudah minta tolong sama Tuhan supaya lepas. Sudah dilepas. Balik lagi, salah siapa? Pastor kalau gitu saya sudah ditolong Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Yuk baca ayat 7 tadi yuk. Ih cantik sekali ayat ini. Pergilah, jualah minyak itu, apa? Bayarlah hutangmu dan apa? Hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Saudara ngelihat gak patternnya saudara? Saudara disuruh ngulangi proses awal. Nah, cukupkan dengan yang ada.
Proses itu harus dilalui. Ini kisah dari seorang hamba Tuhan bertahun-tahun yang lalu yang keluarganya hampir hancur kalau bukan pertolongan Tuhan. Saudara mengerjakan nomor 1 sampai 5 ya saudaraku. Dengar saya baik-baik. Kalau wanita itu mengumpulkan bejana itu dan minyak tidak mengalir sia-sia. Engkau butuh Tuhan. Tapi saya enggak mau saudara jadi orang yang Tuhan, tapi you do nothing. Saudara duduk di rumah bahkan enggak kerja, saudara menunggu hutang saudara ada yang bayar. How can it be? Come on. Saya tidak memperkecil arti mujizat. Tapi Tuhan juga minta kita gunakan hikmat. Kan gitu. Dimulai dari apa saudaraku? Belajar bersepakat dengan Tuhan yuk. Saya pernah diserang gara-gara urusan kata-kata profetik. Ada sebagian orang ngomong sama saya seperti ini. Pastor, kata-kata profetik itu bukannya manusia kurang ajar ya. Memangnya kita bisa nyuruh-nyuruh Tuhan. Pernah dengar yang begitu? Kita mendahului Tuhan itu. Memangnya siapa manusia berhak nyuruh-nyuruh Tuhan? Keluarga Allah keterlaluan, sesat. Boleh saya jawab Bapak Ibu? Persis seperti yang dikatakan tadi. Memangnya siapa kita manusia bisa nyuruh-nyuruh Tuhan? Saya tanya Bapak Ibu. Kalau kita mau pun, bisa nggak kita nyuruh Tuhan? Hah? Ya nggak bisa. Apa hak kita? Kita mau aja nggak bisa kita nyuruh Tuhan. Logikanya loh saudara. Siapa kita manusia? Terus kata-kata profetik itu apa pastor? Dengar ini. Tuhan itu sudah janji. Itu sebabnya nggak ngawur loh Bapak Ibu. Baca Alkitab loh. Saudara sudah Tuhan itu janji, saudara ambil janjinya Tuhan, regardless secara manusia kau sadar diri, enggak bisa harusnya, tapi engkau bersepakat dengan Tuhan, engkau memperkatakan itu dengan satu kesadaran, sekalipun aku tidak bisa, tapi Tuhanku bisa. Itu sebabnya aku memperkatakan itu. Dan kenapa kata-kata profetik punya kuasa saudara? Pada saat saudara memperkatakan itu, dia regenerates faith. Dia ngerain iman. Harusnya kan kita gak bisa. Tapi kita memutuskan untuk mempercayai janjinya Tuhan di depan sana itu ya dan amin. Kita ngomong. Ketika kita ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan, aku gak bisa, tapi aku percaya firman-Mu. Karena itu regenerate faith. Tuhan-Mu bergerak karena iman. Sepakat? Ku terima sekarang kebenaran. Sama-sama yuk saudaraku, angkat kedua tanganmu. Dengan iman nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Percaya kuasa-Mu.
sorak-sorai yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu, saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Kedua tangan yang terangkat ke atasnya. Apa yang dikerjakan tanganmu diberikan Tuhan berhasil. Amin. Ada hikmat mengalir dalam hidupmu. Amin. Amin Tuhan. Ada pintu yang dibukakan. Amin. Tuhan berkati apa yang jadi pemikiranmu membuahkan hasil. Amin. Amin Tuhan. Yesus Tuhan, atas kehidupanmu aku perkatakan dimerdekakan. Yes. Ada kemenangan Amin. sejak dari hari ini. Amin. Kebenaran ini membanjiri hidupmu. Kebenaran ini membebaskan, kebenaran ini memporak-porandakan pola pikir yang sudah salah selama ini. Kebenaran ini meluruskan apa yang selama ini sudah berkelok. Ajar kami untuk bisa melihat hutang bukan solusi. Hutang bukan jawaban. Bantu kami Tuhan untuk keluar dari masalah hutang ini. Saudaraku pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.